Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita kembali untuk merenungkan akan bagian firman Tuhan yang akan kita lihat dari salah satu dari perkataan Yesus di kayu salib. Ini merupakan khotbah saya di GKRI Surabaya Oktober ini, yaitu ucapan kelima tentang aku haus. Dan kita akan melihat itu dalam Juice Insight into the Scripture. Ya, coba kita lihat, ini penting sekali hal ini. Ada sesuatu kejadian yang terakhir-terakhir ini trending di antara kita, yaitu ada mahasiswa yang diduga bunuh diri, dan memang setelah diselidiki memang bunuh diri dari Universitas Kristen Petra, yang mana jauh-jauh hari sebelumnya saya juga di Petra, belum pernah terjadi hal seperti itu, tetapi dalam kondisi sekarang sudah terjadi. Dan kita melihat bahwa eskalasi yang meningkat, bahwa kasus bunuh diri di Indonesia ini meningkat, ya. Jadi darurat kesehatan mental. Bagaimana mental kita ini sekarang ini dalam kondisi darurat. Ada juga barusan ini di Universitas Ciputra ada juga yang melakukan bunuh diri. Bahkan yang terakhir-terakhir viral adalah seorang wanita yang karena dia butuh liburan, dia membegal akan taksi online, dan kemudian dia ditangkap oleh warga, dan akhirnya diketahui bahwa dia terpengaruh dengan film-film Korea dan sebagainya, ya, ceritanya seperti itu. Tapi kita bisa melihat bahwa kondisi sekarang ini kita tidak bisa mengelak bahwa ini adalah kondisi mental yang harusnya kita perhatikan dengan baik, khususnya bagi anak-anak kita. Saudara, kalau kita lihat seperti ini, ya, dari 7 perkataan Yesus di kayu salib ini luar biasa. Dan kita akan memfokuskan itu pada ucapan kelima, yaitu ucapan tentang, saya bicara tentang totalitas penderitaan. Coba kita lihat satu persatu, nanti kita akan kembali ke sini. Nah, ini adalah sebuah film yang saya ibunya. Kakak ibunya, Mary, istri kepada Klopas, ketika Yesus dan sedang di Mary kayu salib Magdalene. seperti ini. Jesus melihat ibunya dan pengikut yang dia kasihi Dan setia menunggu. Dia kita anak masuk ibu pada ucapan keempat, ya. dan berkata pada pengikutnya, dialah ibu kamu. Inilah anakmu, inilah ibu Sejak kamu. hari itu, pengikutnya membawa Mary tinggal di rumahnya. Kita lihat apa artinya. Jesus tahu secara yang saat keseluruhan. ini semuanya telah selesai. Dan ketika Dan Yesus seperti melihat yang semua dinyatakan selesai, dalam kitab, dia berkata, disinilah dia mengatakan, saya dahaga. aku haus, ya. Ada Sehingga mangkuk di situ apa yang yang berisi terjadi? wine murah. Maka satu Ada spang direndam ke dalam wine, seorang prajurit diletak yang di hujung menggunakan batang hisop dan diangkat ke bibirnya. Dan Jesus minum wine itu. Yesus akhirnya minum anggur itu. Nah, lalu kita tahu bahwa ada ucapan selanjutnya, tetelestai, Semua dah ya. selesai. Lalu dia menunduk dan menyerahkan rohnya. Oke, ini adalah satu sekilas yang kita bisa lihat dari apa yang terjadi. Coba kita lihat dari Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 29. Dikatakan begini, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menjujukkannya ke mulut Yesus. Tidak dikatakan Yesus minum, tapi ini pasti Yesus meminumnya. Oke, kita coba melihat sebuah fakta dan latar belakang dari data yang saya kumpulkan. Kalau kita lihat seperti ini, saya gambarkan peta ini adalah ketika hari itu, yaitu pada waktu hari Jumat, ya, ketika Yesus
Dari Betani dia masuk, lalu persiapan akan perjamuan terakhir, kemudian dia ke Getsemani, dia ditangkap. Nah, di waktu dia ditangkap itu kurang lebih kalau kita bilang jam 10, jam 11, selama jam 10, jam 11 sampai dengan sekitar pagi mungkin, ya sekitar jam 5, itu dia disiksa. Ada buku yang menyatakan tentang fakta-fakta bahwa selama itu Yesus disiksa. Kemudian dia dibawa ke Pilatus, dia dibawa ke Herodes. Ini adalah perkiraan waktu saja, ya. Kemudian dia kembali dibawa ke Pilatus dan akhirnya dia dikerek atau istilahnya dia dinaikkan ke Golgota dan di sana disalibkan. Kita lihat bagaimana ada perjalanan Via Dolorosa, ya, di mana disitulah jejak-jejak kaki Yesus naik menuju akan Golgota. Nah, kalau kita lihat di jam 9 ketika dia disalibkan, kita bisa lihat dari ini pemetaan yang saya ambil dari Thomson Conference yang menyatakan seperti ini, bahwa ada sekitar jam 9, ya, kita bisa lihat jam 9 mulai dia, kemudian ada kata-kata yang dikeluarkan. Perkataan pertama sampai ketiga itu kurang lebih jam 9 sampai jam 12. Ingat bahwa Alkitab juga menyatakan ada kesunyian yang mencekam ketika gelap gulita, ya. Kemudian sekitar jam 3 sore itu ada perkataan 4, 5, 6, dan 7. Dan akhirnya kurang lebih sekitar jam 17 dia harus dikuburkan di balsemi. Kemudian dia masuk ke kubur. Kemudian itulah jam 6 mulai masuk hari Sabat. Jadi kita melihat pemetaan peristiwa seperti itu. Nah, kalau kita lihat Yesus itu tidak minum sejak kapan? Mungkin sejak dari perjamuan terakhir, kemudian di Taman Getsemani dia berdoa terus, kemudian sampai dengan dia dikerek di kayu salib. Ini saya lihat ini sebuah pernyataan tentang bagaimana kondisi daripada tubuh yang begitu hancur, disiksa sedemikian, air bercucuran dari kulit-kulitnya, ya, ada cairan yang bercucuran, darah dan sebagainya. Sampai kita bisa lihat bahwa tubuh manusia itu kurang lebih 80% air, sehingga ketika air itu keluar, dia menjadi dehidrasi. Karena apa? Air itu sangat dibutuhkan tubuh untuk metabolisme akan keseluruhan dari tubuhnya. Nah, ini yang saya katakan bahwa Yesus betul-betul kehausan. Gambaran kebutuhan akan air ini kita bisa lihat dari kisah Lazarus dan orang kaya. Ketika Lazarus, orang kaya itu bersenang-senang dengan semua kekayaannya, dengan kemewahannya, dengan makan minum, Lazarus kelaparan di pinggir rumah itu. Kemudian ketika Lazarus ini mati, satu-satunya hal yang diminta daripada orang kaya itu adalah ketika dia minta akan Lazarus mencucukkan air, tangannya ke air untuk minta setetes air, karena di situ dia sangat dahaga, dia sangat haus, ini orang kaya. Jadi kita bisa melihat gambaran bahwa kebutuhan air itu begitu penting dan itu merupakan sebuah penderitaan yang luar biasa. Nah, saya mengajak kita untuk melihat dari ayat 28 Yohanes 19. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genap yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Jadi kata aku haus itu berhubungan dengan kata aku tahu, ya, bahwa Yesus tahu. Coba kita lihat dalam Bible Hub dikatakan seperti ini. Meta touto eidos ho Yesus hoti ede panta telestai. Tetelestai. Nah, kata eidos, kata dia tahu, bahwa Yesus tahu. Knowing itu adalah merupakan to see with physical eyes, ya. Jadi dia melihat sendiri dengan kenyataan setelah pergumulan 3 tahun, kemudian dia masuk di dalam pergumulan ke Golgota, dia melihat semuanya itu secara physical eyes. Dia tahu bahwa penglihatannya, dia menyaksikan sendiri bahwa ini semua sudah berproses dan sudah mulai selesai, ya. Dan dia melihat karena ini sudah selesai, genap semua, ya, dikatakan tentang tetelestai, artinya had been complete, ya, artinya sudah selesai, sudah sempurna semuanya. Sehingga dia katakan, oh, sudah selesai.
Dan dia tambahkan lagi adalah teleiote, artinya made be fulfilled. Artinya ini sudah terpenuhi, genap yang tertulis dalam kitab suci, ya, dalam grape itu scripture. Sehingga dia katakan perkataan yang luar biasa, lipso, aku selesai, aku haus. Jadi ini ada keterkaitan antara dia tahu semua selesai, lalu dia katakan aku haus. Coba kita lihat rekonstruksi fakta yang ada di kayu salib. Rupanya Yesus pernah diberi 2 kali minum anggur, tawaran minum anggur. Minum anggur pertama adalah sebelum dia naik ke kayu salib. Dia ditawari anggur, yaitu anggur bercampur empedu, ya. Kita coba lihat di sini, dikatakan dalam Matius pasal 27 ayat 34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, dia tahu ini campuran empedu, ia tidak mau. Kenapa? Karena anggur itu adalah anggur yang memabukkan, di mana itu membuat pengaruh sehingga dia tidak terlalu merasakan sakit penderitaan yang luar biasa. Jadi ini adalah inisiatif daripada para orang-orang atau para prajurit yang menyalibkan bahwa kasihan, kita kasih dia anggur campur empedu supaya apa? Supaya dia tidak terlalu merasa sakit karena dia fly, akhirnya dia mati dengan tenang. Dan Yesus tidak meminumnya, dikatakan jelas seperti itu. Tetapi ketika Yohanes 19 ayat 28 berkata, Yesus tahu semua selesai, akhirnya dikatakan aku haus. Dan ketika ditawari itu, saya yakin dia meminumnya. Ya, jadi kita bisa melihat fakta-fakta seperti ini. Tindakan Yesus adalah tidak mau meminum di Matius, tetapi di Yohanes dia mau meminum. Apa yang lebih? Apa yang diberi? Yaitu anggur campur empedu. Ini anggur yang memabukkan, yang membuat seluruh tubuh mati rasa sehingga dia tidak menderita. Dan itu yang Yesus tidak mau minum. Tetapi anggur asam biasa tentara Romawi ketika mereka santai, mereka minum anggur asam, itu yang diminum. Kapan diberikan? Satu sebelum naik salib, satu setelah disalibkan. Makanya perlu hisop yang tinggi, ya, untuk mengangkat pakai bambu supaya bisa Yesus minum. Atas kehendak siapa? Pertama atas kehendak tentara Romawi. Mereka inisiatif sendiri, tapi yang satu adalah ketika Yesus sendiri merasa sangat-sangat haus. Dan penggenapan nubuatnya adalah di Mazmur 69 ayat 22 yang mengatakan mereka memberi dia racun, tapi dia tidak mau meminumnya. Dia anggap itu racun. Dia tidak mau mendapat sedikit keringanan dari totalitas yang harus dia terima. Dan Mazmur 69 mereka kasih dia anggur dan dia minum. Maknanya bagi kita, satu itu mengurangi rasa sakit, satu total menanggung rasa sakit. Jadi dia tidak mau diringankan akan dari rasa sakit itu. Karena dia mau menderita sebagaimana penderitaan fisik yang harus dia derita. Karena itu penderitaan kita yang luar biasa, manusiawi. Nah, coba kita lihat kompilasi dan analisa kata aku haus. Ada 2 pandangan. Pertama, makna figuratif, artinya hanya gambaran saja, itu tidak benar-benar dia haus, ya. Jadi karena apa? Dalam Yohanes 4 dikatakan Yesus itu bercerita bersama-sama dengan sebuah perempuan, dan dikatakan bersama perempuan itu Tuhan katakan, jikalau engkau meminum air yang aku berikan, engkau tidak akan pernah haus lagi. Nah, ini kan bicara tentang bagaimana kalau perempuan itu percaya kepada Yesus dan menerima air yang Tuhan berikan. Ini bicara makna air, makna Roh Kudus. Ketika aku haus, teriakan itu karena apa? Gambaran figuratifnya adalah dia ditinggalkan oleh Roh Kudus, karena air melambangkan Roh Kudus. Nah, ini agak sulit diterima karena ada masalah. Berarti ada waktu tertentu di mana intra-trinitarian terpisah. Yesus terpisah dari rohnya, ya, sehingga dia ditinggalkan oleh Roh Kudus seperti itu, dan itu tidak bisa kita terima, ya, sehingga makna figuratif ini tidak benar, tidak menyatakan tentang secara figuratif. Makna yang kedua kita bicara makna harafiah, yaitu apa? Teriakan itu merupakan teriakan yang menandai puncak dari kesengsaraan badaniah Yesus. Setelah dia mengalami siksaan yang hebat, ia mengalami dehidrasi dan merasakan satu dahaga yang sangat, ya,
Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus itu betul-betul menderita sebagai seorang manusia sejati. Bukan hanya ketika dia menderita keinginannya, ketika dia harus menggumuli keinginannya di Getsemani antara kehendaknya dan kehendak Bapaknya, tetapi dia juga mengalami sebuah penderitaan manusia sejati di mana Yesus dapat merasakan dahaga yang begitu luar biasa ketika begitu banyak cairan tubuhnya yang selama penyiksaan itu habis. Dan dia benar-benar secara harafiah merasa sangat-sangat haus sehingga dia berteriak, "Aku haus." Nah, dalam konteks ini adalah memenuhi nubuatan yang ada dalam Alkitab, bahwa dia benar-benar merasakan suatu penderitaan manusia sejati yang dia tanggung. Nah, kalau kita lihat bicara tentang telah selesai dan sesuai dengan yang ada dalam kitab suci, terpenuhi, fulfill, artinya apa? Pertama, Yesus memenuhi Mazmur 69 ayat 22, bahwa dia yang diminumnya itu adalah bukan yang racun yang mau membuat dia tidak terlalu menderita, tetapi anggur asam biasa. Jadi itu tidak mempengaruhi kualitas penderitaan yang dia harus tanggung. Dia memenuhi itu. Kemudian Yesus memenuhi juga ada dalam konteks kehausan Yesus dalam Mazmur pasal 22 ayat 16. Dia katakan, "Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku." Ini mau menunjukkan bagaimana rasa kehausan yang luar biasa Yesus alami. Dan yang ketiga, dia memenuhi sebuah nubuatan juga yang ada dalam Keluaran pasal 22 ayat pasal 12 ayat 22, yaitu satu tindakan penebusan yang dilakukan Yesus. "Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang batas pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi." Nah, saya mau gambarkan seperti ini ya. Ini adalah pemenuhannya. Ketika mereka harus menaruh darah domba dengan hisop di atas ambang kayu, ambang pintu rumahnya, demikian juga sama dengan gerakan daripada orang tentara ini yang memberikan hisop pada mulut Yesus. Dia memenuhi bahwa itu sudah terpenuhi, tindakan penebusan itu sudah dilakukan. Saudara, ini kan yang luar biasa, bahwa Yesus memenuhi apa semua yang sudah direncanakan Bapa di dalam kehidupannya. Nah, saya mau simpulkan seperti ini. Teriakan haus memiliki makna yang harafiah, bahwa Yesus manusia sejati, dia mengalami penderitaan fisik badan yang paling berat. Jadi dia merasakan bagaimana kalau kita menderita penderitaan yang paling berat sebagai manusia, itu dia rasakan. Nah, ketaatan Yesus ini memenuhi seluruh rencana dan ketetapan Allah. Apa yang sudah Allah tetapkan, karya penebusan seperti itu, semua dipenuhi oleh Yesus. Dan teriakan "Aku haus" yang dikaitkan sudah selesai dan terpenuhi semuanya, itu bukan tanda menyerah. Aku haus, aku angkat tangan, aku menderita, aku tidak mau lagi. Bukan seperti itu. Tetapi itu sebuah teriakan tanda bendera kemenangan. Sudah boleh dikibarkan. Jadi itu sebagai kemenangan kita atas dosa, bahwa Yesus sudah melakukan semuanya seperti yang Bapa perintahkan. Dan itu teriakan kemenangan. Sehingga kita tahu bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat bahwa pertama, Yesus sangat menderita kehausan supaya dia dapat merasakan penderitaan dan memahami pergumulan. Jadi dia rasakan, dia pahami pergumulan kita, dan apa? Dia akan punya semangat untuk melepaskan kita dari pergumulan itu. Sehingga apa? Ketika kita datang terus pada Yesus, bawa anak-anak kita kepada Yesus, kita sendiri terus-menerus hidup dalam Kristus. Kasus bunuh diri di Indonesia ini tidak akan mencapai darurat kesehatan mental. Setiap anak-anak Tuhan harus mendengar ini dan harus mengerti bagaimana harusnya kita tahu bahwa Yesus menderita untuk kita sesuai dengan pergumulan yang paling berat dalam kehidupan kita. Sehingga angka-angka pergumulan dari tindakan bunuh diri ini tidak akan meningkat terus, ya.
sekarang 2024 bisa lebih daripada 1.000 kasus ya dalam seluruh Indonesia. Dan yang kedua adalah kita belajar memahami Yesus untuk ikut menderita bagi Dia dan tidak menjadikan kita anak yang cengeng. Kalau Yesus sudah menunjukkan teladan penderitaan yang luar biasa seperti itu, jangan menjadi anak yang cengeng. Artinya apa? Ketika kita menderita sedikit, kita sudah bilang, oh bunuh diri. Tidak, kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang teguh. Walau perlu pergumulan yang kita hadapi begitu besar, kita tahu bahwa Yesus pernah merasakannya dan Yesus akan membawa kita keluar. Selalu ada pengharapan bagi anak-anak Tuhan. Dia tidak akan mencobai kita melebihi daripada kekuatan kita. Kita hanya perlu datang dan melepaskan semua beban kita itu kepada Yesus. Saya juga merasakan begitu banyak pergumulan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Tetapi saya dan keluarga juga tetap hanya berharap pada Tuhan. Kami berdoa, kami menggumuli anak-anak kami, supaya apa? Supaya Tuhan menjaga. Ini adalah kejadian pada para misionari yang ada di Jepang, kurang lebih tahun 1600-an. Ya, apa yang terjadi pada misionari ini? Ya, nah, karena mereka dipaksa oleh pemerintah saat itu, ya, dari shogun-shogun yang ada, mereka di hadapan jemaatnya, mereka disiksa dengan penderitaan yang luar biasa. Ini adalah air panas dari gunung berapi, ya. Tapi apa yang mereka katakan? Terpujilah Tuhan Yesus. Ketika mereka mengalami pergumulan yang luar biasa, kulit mereka itu dibakar dengan air berapi seperti itu. Mereka tidak teriak bilang kami mau menyangkal Yesus, kami mau bunuh diri saja. Tapi enggak. Terpujilah Yesus Kristus. Ya. Jadi ini adalah kisah yang terjadi di Jepang pada misionari-misionari dari Eropa yang dikirim pada waktu itu. Itu penderitaan yang luar biasa. Nah, kalau Anda lihat itu di depan sana itu ada banyak orang. Itu adalah jemaat mereka yang disuruh menyangkal iman mereka. Ya. Tapi pendeta-pendetanya dibikin seperti ini. Apa yang mereka katakan? Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh luar biasa pendeta-pendeta seperti ini. Ya, atau rabi-rabi seperti ini. Ya. Ketika mereka disuruh menyangkal di depan jemaat mereka, dan mereka dibiarkan seperti itu, disiksa seperti itu. Mereka disuruh meninggalkan akan Allah dan Injil kasih karunia, tapi mereka tidak hanya menolak untuk murtad. Mereka malah siksa kami, supaya kami menunjukkan kekuatan iman kami di hadapan jemaat dan kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Ada yang bertahan 33 hari, ada yang tidak bertahan. Kisah keberanian mereka memberikan harap bagi para jemaat yang ada untuk apa? Tetap teguh dalam Tuhan. Luar biasa kisah-kisah seperti ini. Filipi 1 ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga apa? Untuk menderita untuk Dia. Ya, jadi anugerah luar biasa ketika kita menderita. Tetapi Tuhan tahu kapan waktunya Dia melepaskan kita, kapan waktunya Dia menunjukkan kuasanya untuk menjaga kita. Dia tetap memelihara kita. Coba lihat seluruh perkataan Yesus di kayu salib. Ya. Perkataan pertama, pengampunan, berarti apa? Oh, ada masalah yang luar biasa dan Yesus dengan karyanya mengampuni kita. Lalu ada apa? Ucapan keselamatan. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Lalu bagian yang ketiga, mengalami hidup kita di sehari-hari dalam kehidupan nyata, ada kasih pemeliharaan. Ketika Yesus berkata, anak ini ibumu, ibu ini anakmu, artinya apa? Saya walaupun tidak ada Yohanes yang memelihara ibunya. Jadi artinya apa? Pemeliharaan untuk setiap anak-anak Tuhan akan Tuhan sediakan.
Lalu ketika kita mengalami pergumulan yang luar biasa berat, di mana seluruhnya gelap gulita sunyi, Tuhan berkata ucapan pengharapan ketika dia kata Eli Eli lama sabachthani, itu sebuah puisi yang menggambarkan tentang rusa betina Ayelet Hasahar yang merindukan akan fajar pagi. Artinya apa? Walaupun di tengah pergumulan luar biasa, di mana gelap gulita semuanya kita lihat, tidak ada pengharapan, Tuhan bilang ada pengharapan. Karena apa? Akan ada timbul fajar kebangkitan, di mana Tuhan akan membangkitkan kita bersama-sama dengan Dia. Yang kelima, totalitas penderitaan. Karena Tuhan bilang, aku sudah merasakan penderitaan, aku akan melepaskan engkau dari penderitaan itu. Aku tahu, aku tanggung juga penderitaan itu, dan aku akan membawa engkau pada kemenangan. Ketika ucapan ke-6 tentang kemenangan itu disampaikan. Dan terakhir, semua itu kita serahkan ucapan penyerahan kepada Bapa di surga yang akan menghakimi semuanya dengan adil. Saudara yang terkasih, 7 ucapan ini sebenarnya bicara tentang bagaimana karya Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa? Kita akan berkata, Tuhan itu luar biasa, dahsyat dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.